Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas analisis data kategorik dengan judul Analisis Hubungan Tingkat Kekhawatiran akan Kesehatan Diri dan Perasaan Ketika Keluar Rumah Selama Pandemi COVID-19 dengan metode G-Square. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu Yeni Rahmawati dengan NIM 015, yang kedua Khoirul Miswatin dengan NIM 016, yang ketiga Tria Triyanti dengan NIM 024, yang keempat Gita Rahmawidiani dengan NIM 045. Kali ini kita akan membahas ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Akhir-akhir ini COVID-19 menimbulkan banyak kekhawatiran bagi kebanyakan orang karena kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia naik setiap harinya. Namun, di sisi lain, banyak kegiatan lain khususnya di luar rumah yang melibatkan banyak orang. Sehingga kami, peneliti, ingin mengetahui apakah masyarakat masih peduli dengan kesehatan dirinya dan bagaimana perasaan mereka jika berada di luar rumah di tengah pandemi. Rumusan masalah dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana tingkat kekhawatiran terhadap kesehatan diri dan kondisi perasaan masyarakat saat pandemi COVID-19. Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara tingkat kekhawatiran akan kesehatan diri dan kondisi perasaan dengan jenis kelamin dan kebiasaan dalam menerapkan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apakah terdapat keterkaitan antara tingkat kekhawatiran kesehatan diri dan kondisi perasaan dengan jenis kelamin dan penerapan protokol kesehatan. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui tingkat kekhawatiran terhadap kesehatan diri dan kondisi perasaan masyarakat saat pandemi COVID-19. Yang kedua, mengetahui hubungan antara tingkat kekhawatiran akan kesehatan diri dan kondisi perasaan dengan jenis kelamin dan kebiasaan dalam menerapkan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengetahui keterkaitan antara tingkat kekhawatiran kesehatan diri dan kondisi perasaan dengan jenis kelamin dan penerapan protokol kesehatan. Luaran penelitian. Yang pertama yaitu menghasilkan suatu artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan melalui jurnal nasional maupun seminar nasional. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya. Lalu, manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan analisis kekhawatiran terhadap kesehatan diri dan kondisi perasaan ketika keluar rumah saat pandemi COVID-19. Yang kedua, bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan keterampilan serta mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan mengetahui analisis kekhawatiran terhadap kesehatan diri dan kondisi perasaan ketika keluar rumah saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada seluruh masyarakat. Bab 2. Tinjauan pustaka. COVID-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, seperti MERS dan SARS. Selanjutnya yaitu penularan COVID-19. Nah, menurut WHO, COVID-19 itu menular dari orang ke orang. Penyakit menyebar melalui tetesan kecil yang keluar saat bersin ataupun batuk, yang kemudian akan menempel di barang disentuh oleh orang sehat. Virus corona juga bisa tertular saat tetesan kecil itu dihirup oleh orang yang sehat. Untuk pencegahan COVID-19 agar terhindar dari virus corona, yaitu kita dengan melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan cara rajin mencuci tangan, memakai masker, melakukan physical distancing, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tingkat kekhawatiran. Menurut Borkovec dalam eConsult tahun 2005,
Kekhawatiran merupakan serangkaian pikiran dan gambaran yang menghasilkan perasaan negatif. Nah, mengacu pada definisi tersebut, dalam penelitian ini, kekhawatiran diasumsikan timbul karena situasi pandemi saat ini. Dengan berbagai media yang memberitakan mengenai terus naiknya kasus konfirmasi positif ataupun tentang kematian karena COVID, masyarakat menjadi khawatir akan kondisi kesehatan diri sendiri, karena masyarakat tidak mengetahui dengan pasti mana yang orang terinfeksi atau yang sehat. Dan mereka menjadi lebih berhati-hati saat keluar rumah untuk menghindari berkontak fisik dengan orang lain. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan pertanyaan pada butir kuesioner yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistik korelasi Rank-Spearman. Dan untuk reliabilitas itu dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang 2 kali atau lebih. Dan uji ini menggunakan metode Alpha-Coinpatch. Kita bisa lihat terdapat tabel interpretasi koefisien korelasi untuk nilai R sebesar 0,8 sampai 1. Itu tingkat keterandalannya sangat tinggi hingga koefisien R-nya 0,00 sampai dengan 0,199. Tingkat keterandalannya sangat rendah. Next ada uji Chi-square. Jadi uji Chi-square itu merupakan pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi dengan frekuensi ekspektasi yang berguna untuk menguji independensi atau kebebasan. Selanjutnya, tabel yang disajikan akan dianalisis untuk setiap sel yang diperlukan, kemudian dibentuk dalam tabel kontingensi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada ukuran keeratan atau asosiasi. Ukuran asosiasi yang sering digunakan dalam analisis data kategorik adalah odds ratio. Nah, odds ratio itu dapat diartikan sebagai rasio antara dua odds. Odds ratio menyatakan ukuran yang menunjukkan perbandingan peluang munculnya suatu kejadian dengan peluang tidak munculnya kejadian tersebut. Dimisalkan ada 2 kelompok, untuk mendapatkan odds rasionya jadi berarti theta sama dengan odds for group 1 dibagi odds for group 2. Untuk penentuan skor atau scoring, jadi yang pertama variabel skor kekhawatiran kesehatan itu, untuk skornya jawaban khawatir itu 2, tidak khawatir 1. Demikian juga untuk skor kepercayaan diri, untuk khawatir itu skornya 2, tidak khawatir skor penyataannya 1. Dan yang terakhir ada skor kepatuhan penerapan protokol kesehatan. Untuk jawaban menerapkan itu skor pernyataannya 2, dan untuk yang tidak menerapkan itu skornya 1. Kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Ada jenis penelitian yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Untuk melakukan sebuah penelitian kuantitatif itu perlu mengetahui tahap-tahap yang akan dilalui dalam proses penelitian. Tahapan ini disusun secara sistematis agar diperoleh data secara sistematis pula. Untuk data penelitian, jadi di data penelitian kami itu datanya primer yang berasal dari jawaban responden. Jawaban responden didapatkan melalui kuesioner online yang disebarkan melalui Google Form dengan sampel respondennya yaitu masyarakat umum. Untuk strategi pengumpulan datanya, proses pengumpulan data itu melalui survei alat berupa kuesioner secara online Google Form dengan sampelnya yaitu masyarakat umum. Selanjutnya ada lokasi dan waktu. Penelitian ini dilakukan secara daring sehingga tidak terikat pada lokasi tertentu. Penelitian ini berlangsung sejak 11 November 2020 hingga 10 Desember 2020. Penentuan variabel. Berikut adalah variabel, indikator, skala, dan skor yang kami gunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji validitas dan reliabilitas, yang kedua statistika deskriptif, yang ketiga uji kebebasan dengan menggunakan metode Chi-square, yang keempat menghitung ukuran asosiasi, yang kelima interpretasi, dan yang keenam kesimpulan. Bab 4 hasil dan pembahasan.
Uji validitas dapat dilihat pada ketiga tabel, baik variabel tingkat kekhawatiran kesehatan, variabel perasaan ketika keluar rumah, dan variabel ketaatan melaksanakan protokol kesehatan. Semua p-value-nya kurang dari alfa, sehingga setiap butir pertanyaan sudah valid. Uji reliabilitas dapat dilihat nilai Cronbach alfa pada ketiga item pertanyaan, semuanya masuk kategori tinggi, sehingga item pertanyaan sudah reliabel. Kuesioner kami mendapat sebanyak 234 responden dengan 72% adalah perempuan, sedangkan 28% sisanya adalah laki-laki. Pada diagram dapat dilihat bahwa mayoritas orang merasa khawatir akan kesehatannya, kemudian kebanyakan orang juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Namun untuk perasaan keluar rumah lebih banyak orang yang merasa tidak khawatir. Kemudian ada diagram hubungan tingkat kekhawatiran kesehatan dengan jenis kelamin dan hubungan perasaan keluar rumah dengan jenis kelamin. Berikut diagram hubungan tingkat kekhawatiran kesehatan dengan penerapan protokol kesehatan dan diagram hubungan perasaan keluar rumah dengan penerapan protokol kesehatan. Uji kebebasan antara tingkat kekhawatiran kesehatan dengan jenis kelamin. Dengan hipotesis H0 tidak terdapat hubungan antara tingkat kekhawatiran kesehatan dengan jenis kelamin. H1 terdapat hubungan antara tingkat kekhawatiran kesehatan dengan jenis kelamin. Daerah kritisnya adalah tolak H0 jika chi-square lebih dari chi-square alfa dengan derajat bebas 1 atau bernilai 3,8415. Diperoleh nilai statistik uji adalah 16,242, sehingga keputusannya H0 ditolak karena nilai statistik uji lebih dari chi-square alfa. Kesimpulannya terdapat hubungan antara tingkat kekhawatiran kesehatan dengan jenis kelamin. Uji kebebasan untuk kondisi perasaan dan jenis kelamin dengan hasil observasi sebagai berikut. Hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat hubungan antara kondisi perasaan saat keluar rumah dengan jenis kelamin selama pandemi COVID-19. H1-nya yaitu terdapat hubungan antara kondisi perasaan saat keluar rumah dengan jenis kelamin selama pandemi COVID-19. Dengan daerah kritisnya yaitu tolak H0 ketika chi-square hitung lebih besar dari 3,8415 dan statistik ujinya didapatkan 10,702 sehingga H0-nya ditolak. Dan kesimpulannya yaitu terdapat hubungan antara perasaan keluar rumah dengan jenis kelamin selama pandemi COVID-19. Uji kebebasan untuk tingkat kekhawatiran terhadap kesehatan dengan penerapan protokol kesehatan dengan hasil observasi sebagai berikut, dan hipotesisnya yaitu tidak terdapat hubungan antara tingkat kekhawatiran akan kesehatan dengan penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, dan yang satunya yaitu terdapat hubungan antara tingkat kekhawatiran akan kesehatan dengan penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Dengan daerah kritisnya yaitu tolak H0 ketika chi-square hitung lebih besar dari 3,8415 dan didapatkan statistik ujinya sebesar 47,354 sehingga H0 ditolak, dan kesimpulannya yaitu terdapat hubungan antara tingkat kekhawatiran akan kesehatan dengan penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Uji kebebasan untuk kondisi perasaan dengan penerapan protokol kesehatan dengan hasil observasi sebagai berikut, dengan hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat hubungan antara perasaan saat keluar rumah dengan penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, dan H1-nya yaitu terdapat hubungan antara perasaan saat keluar rumah dengan penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Dengan daerah kritisnya yaitu tolak H0 ketika chi-square hitung lebih besar dari 3,8415 dan didapatkan statistik uji sebesar 17,050 sehingga H0 ditolak, dan kesimpulannya yaitu terdapat hubungan antara perasaan saat keluar rumah dengan penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Ukuran asosiasi untuk tingkat kekhawatiran kesehatan terhadap jenis kelamin. Didapatkan output common odds ratio estimate sebesar 0,304, yang artinya responden perempuan yang tidak khawatir terhadap kesehatannya memiliki peluang lebih kecil daripada yang khawatir terhadap kesehatannya. Ukuran asosiasi untuk perasaan ketika keluar rumah terhadap jenis kelamin. Didapatkan output common odds ratio estimate sebesar 0,352, yang artinya responden perempuan yang tidak khawatir saat keluar rumah memiliki peluang lebih kecil daripada yang khawatir saat keluar rumah. Ukuran asosiasi untuk tingkat kekhawatiran kesehatan terhadap penerapan protokol kesehatan. Didapatkan output common odds ratio estimate sebesar 20,278, yang artinya responden yang tidak merasa khawatir akan kesehatannya lebih besar kemungkinannya untuk tidak menerapkan protokol kesehatan daripada responden yang khawatir.
Ukuran asosiasi untuk perasaan ketika keluar rumah terhadap penerapan protokol kesehatan. Didapatkan output Common Odd Ratio Estimate sebesar 8,981, yang artinya responden yang tidak khawatir saat keluar rumah memiliki peluang lebih besar untuk tidak menerapkan protokol kesehatan daripada yang khawatir saat keluar rumah. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian dan analisis pada uji chi-square, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat kekhawatiran akan kesehatan dan kondisi perasaan dengan jenis kelamin. Pada analisis asosiasi, disimpulkan bahwa responden perempuan cenderung khawatir terhadap kesehatannya dan cenderung khawatir ketika keluar rumah di era pandemi COVID-19. Kemudian, responden yang tidak khawatir terhadap kesehatannya cenderung tidak menerapkan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. Kemudian yang terakhir, responden yang tidak khawatir ketika keluar rumah cenderung tidak melakukan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu hendaknya melakukan analisis yang lebih dalam untuk melihat hubungan dan korelasi antar variabel. Selain itu, disarankan untuk melakukan penelitian dengan waktu yang lebih lama untuk pengambilan sampel sehingga sampel yang didapatkan lebih besar. Ketika sampel yang didapatkan makin besar, maka hasil analisis akan lebih tepat dan dapat mewakili keseluruhan populasi. Berikut presentasi hasil penelitian yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.